Silang ideologi Indonesia dan keberagamannya merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Disebut sebagai sebuah potensi karena membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun budaya. Keberagaman bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah memiliki perasaan, membuat kedaerahan yang sempit sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian ancaman. Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Jenis ancaman berdasarkan ancaman dari luar, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Contoh ancaman dari luar negeri: 1. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme dan komunisme. 2. Cara pengambilan keputusan melalui pengambilan suara terbanyak. Cara ini dianggap sebagai cara yang paling demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, namun seringkali menimbulkan rasa tidak puas bagi pihak yang kalah, sehingga mereka memilih cara pemerahan massa atau melakukan tindakan kekerasan untuk memaksimalkan kehendaknya. Ancaman dari dalam, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. Contoh ancaman dari dalam: 1. Kekerasan sosial. 2. Upaya penggantian ideologi Pancasila. 3. Disintegrasi bangsa. 4. Makar atau penggulingan pemerintah. 5. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. KKN. Kesenjangan sosial. 4. Pemaksaan kehendak. 8. Potensi konflik antar kelompok atau golongan. 9. Penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan bentuk ancaman, ancaman non-militer merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman di bidang non-militer. Yang pertama, 1. Ancaman di bidang ideologi. 2. Ancaman di bidang politik. 3. Ancaman di bidang ekonomi. 4. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Dan yang terakhir, 5. Ancaman pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman di bidang militer. Yang pertama, agresi. Kedua, pelanggaran wilayah. Ketiga, spionase. Keempat, sabotase. Kelima, aksi teror bersenjata. Keenam, pemberontakan bersenjata. Dan ketujuh, perang saudara. Upaya mengatasi ancaman terhadap NKRI. Mengantisipasi ancaman terhadap NKRI. Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan. Menghilangkan kesempatan tindakan KKN. Upaya penyelesaian ancaman di bidang ideologi. Ikut serta membela dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas. Upaya penyelesaian ancaman di bidang politik. Menegakkan supresi hukum, mengembangkan demokrasi politik. Upaya penyelesaian ancaman di bidang ekonomi. Melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri, menciptakan sebuah iklim usaha secara kondusif. Upaya penyelesaian ancaman di bidang sosial budaya. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya bertoleransi, menghargai adanya perbedaan. Upaya penyelesaian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Kewilayahan, kerakyatan, kesengsaraan. Peran serta masyarakat ancaman dalam membangun integrasi nasional. 1. Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 2. Merawat dan memelihara lingkungan bersama dengan baik. 3. Bersedia
menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 8. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 9. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.